ngopi, ngobrolin proteksi sambil happy. Halo semuanya, welcome to podcast Ngopi, ngobrolin proteksi sambil Happy. Weee. Kenalin, gue Mela dan rekan gue. Crispo. Hari ini, Po, kita kedatangan 2 tamu spesial dari Ikatan Motor Indonesia. Lo tahu nggak Ikatan Motor Indonesia itu apa sih? Yang gua tahu itu cuma organisasi yang klub Harley gitu nggak sih? Kayak klub Harley gitu nggak sih? Terus yang lo tahu lagi apa? Sebuah organisasi motor mungkin, yang lebih ke arah motor roda 2 mungkin? Kayak belum lengkap. Oh. Kalau lo mau tahu lebih dalam lagi soal ini, kita bakal kenalan langsung sama 2 tamu spesialnya. Ada satu lagi cewek, Po, pembalap cewek. Aduh. Lo siap-siap nggak ngedip nih ya? Kayaknya gua harus nyiapin gini belum, mata gua gini nih. Iya. Nah, langsung aja kali ya kita kenalan sama Mas Dani dan Kak Putri. Welcome. Ngelihat tampang-tampang wajah-wajahnya nih, Iya, pandangan. penuh aura semua ya. Pandangan santai aja, Po. Iya. Jangan kesini mulu. Ya lu juga jangan santai. Lu santai juga dong. Gue udah coba santai nih, atur nafas. Jangan mata keranjang ya. Enggak. Daripada mata lo merah begadang. Lo nggak ketawa? Ayo dong. Biar chill. Garing banget ya? Oke. Nah, tadi kan kita udah mau kenalan langsung sama 2 narasumber spesial hari ini. Ada Kak Putri dan Mas Dani. Siapa sih mereka? Mungkin kita ke Mas Dani dulu kali ya, Po. Oh, boleh banget. Halo Mas Dani, boleh Mas. kenalan nggak? Salam kenal. Nah, Boleh dong. Mungkin teman-teman di sini dan teman-teman di sana nggak asing sama wajah Mas Dani di sosial media. Betul kah? Betul nggak, Po? Lo pernah nggak? Betul ya? Nah, tapi emang kayaknya emang followersnya kelihatan aura-auranya nih, aura-aura followers banyak nih. Oh, Iya kan? iya. Bersinar ya? Iya. Skincare-nya boleh tahu apa, Pak? Iya, sepertinya kayak bersinar kinclong. Iya, bener banget itu. Cerah gitu ya. Dari pagi sampai malam. Kayak gue aja nih silau nih ngelihat Mas Dani. Mas Dani boleh nggak kenalin Mas Dani itu siapa sih dan sekarang lagi sibuk apa aja? Ya, terima kasih. Nama saya Ridwan Dani Wiryanata. Jadi ada Ridwannya di depan sebenarnya. Bukan saudaranya Ridwan Hanif ya? Bukan saudara Ridwan Kamil juga. Jadi ya saya kebetulan di kepengurusan ini yang saat ini yang dipimpin oleh Mas Moreno. Saya ditugaskan menjadi direktur bisnis, pengembangan bisnis. Jadi di bawah wakil ketua umum pengembangan bisnis juga dan promosi. Jadi ya saat ini saya ditugaskan sebagai direktur di kepengurusan ini. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Dani. Auranya beneran Bisnis banget ya, auranya bisnis. Direktur banget. Oke, mungkin kita langsung ke Kak Putri kali ya teman-teman. Kok lo tarik nafas, santai. Nah, kita langsung ke Kak Putri. Halo. Boleh kenalan nggak Kak? Kakak sekarang sibuknya apa dan apa sih yang bikin kakak tertarik di dunia balap? Karena jarang-jarang nih gue ngeliat drifter cewek nih kan. Biasanya drifter tuh pada rata-rata tuh cowok semua gitu kan. Oke. Aku awal mulanya tuh emang start di dunia balap tuh di tahun 2023. Waktu itu emang aku sebenarnya udah lama banget suka gitu, udah tertarik gitu. Dari aku SMA tuh udah suka nontonin gitu. Terus pas di tahun 2023 nih setelah aku menikah, karena suami aku tuh pembalap juga, dia drifter juga. Terus kita juga ada workshop juga. Jadi aku tuh kadang ngeliatin dia tuh bangun mobil segala macam. Tapi kita punya mobil nih, tapi aku tuh pengen nyobain nggak bisa karena aku nggak ngerti gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu ada momen dari 2023 Indonesian Drift Series buka kelas perempuan. Oke. Jadi itu pertama kalinya kayaknya di drifting Indonesia kalau misalnya ada dibuka kelas perempuan. Nama programnya itu waktu itu Women Drift Challenge. Okay. Nah pas itu aku langsung kontak tuh Kak Akbar Rais. Aku bilang, Kak aku mau join dong karena pas itu baru berjalan satu putaran kan, karena dia buka program itu. Terus akhirnya berlanjut lah, aku ikut sampai akhirnya serius sampai sekarang gitu.
Kalau Kak Putri ini udah bisa nyetir mobil dari kapan? Kak? Dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya, jadi aku waktu itu aku bilang, Ma, apa pengen belajar mobil, aku pengen. Akhirnya dulu aku belajar, aku maksa pengen belajar aja, tapi belum boleh disuruh bawa mobil gitu, ke jalanan nggak boleh. Tapi ya belajar bisa, itu dari kelas 5 tuh aku udah maksa-maksa pengen. Oh, Kayak bisa. Berarti jam nyetir kakak tuh udah banyak banget berarti ya Pintar dari kelas 5 SD loh. Ya udah kapan bisa mulai kerja deh? Jadi driver ya. Jadi driver ya. Pribadi gue ya. Salah. Mungkin kita sekarang ke Mas Dani deh. Mas Dani siap nggak nih ditanyain-tanyain? Oh, siap dong. Karena pertanyaannya bakal banyak nih. Diinterogasi ya, kapan lagi keinterogasi? Mas Dani. Mas Dani tuh sebenarnya tuh lebih suka mobil klasik atau mobil balap sih atau mobil sport kayak gitu? Jujur ya, Iya, jujur. klasik sih. Apa Mobil alasannya? klasik. Karena apa ya, agak sedikit nostalgia gitu ya. Jadi zaman dulu kan waktu kita ya masih di bawah 10 tahun lah, 10 tahun ke bawah kan lihat mobil-mobil tuh kayaknya keren gitu. Terus sekarang pas sudah lihat kayak kalau mobil-mobil klasik dihidupin lagi, apalagi orangnya kadang-kadang niat gitu ya, restorasi dari mulai semuanya mesin, terus juga interiornya dibikin kembali seperti keluaran pabrik, itu menurut saya hal yang apa ya, ada kepuasan. Karena saya juga ya ada beberapa lah yang juga saya Mungkin bisa di-spill satu Ya, mobil penasaran kesayangan. nih. Mobil satu klasik kesayangan. favoritnya Mas Dani. Kan biasanya mobil klasik tuh sekarang lagi digoreng-goreng nih ya kan. Kenapa tuh digorengnya? Aduh nggak tahu deh kayaknya, coba. tapi nggak apa-apa lah, bagus itu untuk ekonomi bagus. Nah, Ada boleh keuntungan. di-spill nggak mobil klasik favoritnya Mas Dani? Saya paling suka dari awal itu adalah Land Rover. Oh, Land Rover. Ini nih kira-kira ada di sini nih gambarnya nih, gambarannya. Specifically-nya ya Defender atau series lah. Old money style. Iya. Old money style banget. Land dia. Rover ya tadi ya? Ya. Divan. Sekarang kan udah ada yang dengan teknologi terbarunya ya? Udah. Sekarang Land Rover Defender ya. Defender. Dia putus produksi itu 2016. Sekarang dia keluarin lagi yang versi lamanya tapi semuanya baru. Selera ya? Gila. Keren banget ya. Jadi mobil nggak cuma satu dong? Ya bisa dibilang seperti itu. Ya mungkin kan ada mobil ini namanya mobil Remote harian, control. remote control tuh ya kan, yang biasanya mahal juga tuh kan. Iya. Kayak gitu. Boleh di-spill nggak yang berikutnya apa nih? Satu aja lagi. Berikutnya favorit kalau Yang ada klasik ya. kesan cerita mendalam banget. Saya suka juga itu BMW, tapi BMW yang E30. Oh, BMW. Jadi kalau dulu nonton film Mas Boy, catatan si Iya. Boy, nah itu. Catatan si Boy apa ya? Ya, lo belum lahir, Po. Aduh, coba tanya ya sama netizen. Udah Oh, dong. halo belum lahir. Popo kelahiran 9 berapa, Po? 99. Oh, Popo gue udah lari tuh ya, gue udah main kelereng 99. Main kelereng. Gue masih nggak balap lari tuh. Gue aja kok main kelereng sebenernya. Apa Gue sih? masih balap lari. Main kartu itu ya? Berarti bisa dibilang tuh Mas Dani tuh sekarang pengepul mobil lah ya? Atau enggak? Kalau pengepul Kolektor. sih Kolektor. enggak ya. Kalau pengepul sih enggak. Tapi ya kalau ada yang memang saya suka dan budgetnya juga pas dengan keadaan, ya tuh kita boleh lah. Karena kan kalau ya nggak tahu perempuannya, tapi kalau laki-laki itu kan biasanya harus punya hobi. Iya, Ya. betul. Setuju nggak? penonton? Setuju. Tapi Setuju banget. kalau dilihat-lihat dari proporsi badannya nih, dia kelihatannya suka buat olahraga nih. Ya kan, Pak? Mas Dani Olahraga. tuh olahraganya apa sih favoritnya? Sebenarnya campur-campur sih, tapi yang sampai dengan hari ini saya masih lakuin itu ada main bola sama berenang. Oh, berenang. Dua itu. Oh, kalau pedal gitu nggak pedal? Oh enggak, itu terlalu jangan deh nanti. Kayak terlalu gimana? Kalau tenis oke lah, tenis oke, masih oke. Oh, oke. Po, lo kayak tadi grogi ya, makanya nanya Mas Dani mulu. Kita coba tanya ke Kak Putri kali ya. Oke, boleh. Lo yang nanya apa gue yang nanya? Aduh, gue malah jadi grogi kalau gue Oke. nanya gitu. Kak Putri. Kak Putri selama di dunia balap itu udah berapa banyak sih mobil yang Kak Putri gunain, dan apa sih sebenarnya keseruan selama ada di dunia balap? Oke. Kurang lebih aku tuh turun di industri drifting tuh dari 2023, berarti kurang lebih 2 tahun ya.
Mungkin mobil yang aku pakai untuk kompetisi itu ada 4 mobil. Pertama kali aku belajar waktu itu kompetisi aku ada S15. Waktu itu mesinnya 1JZ. Nah, terus habis itu aku pakai BMW M46. Habis itu selama 2025 kemarin ini aku pakai pokoknya 2024 sama 2025 aku pakai S15 untuk di event Indonesian Drift Series dan pakai S15 Varieta buat di kejuaraan nasional driftingnya gitu. Nah, Kak Putri, itu kan drifting setahu aku ya, aku ngeliat di sosmed itu kan kayak olahraga yang kayak cukup menantang banget nih. Apa sih sebenarnya, pernah nggak ada kejadian-kejadian yang mungkin nggak akan bisa Kak Putri lupain gitu? Kejadian apa dan kapan? Pernah sih, aku nabrak. Aku kemarin ke Jurda sih baru aja nabrak. Itu kayaknya crash terbesar aku kemarin. Jadi aku pernah nabrak, tapi ini nggak pernah separah ini, mobil aku hancur. Tapi karena semuanya balik lagi yang namanya balapan, pasti safety itu nomor 1 ya. Nggak mungkin kita bisa ikut turun kompetisi kalau misalnya nggak ada proses crude segala macam untuk safety-nya. Jadi meskipun waktu pada saat itu aku nabrak, emang tuh crash-nya lumayan kencang ya, aku turun nggak kenapa-napa, semuanya aman, nggak ada luka, nggak ada sakit, nggak ada apa. Malah aku pas kemarin ini terakhir nabrak, aku malah happy, malah aku ketawa pas itu, pas aku nabrak ini set gitu, karena pas pada kompetisi kemarin itu aku lagi enak-enaknya, line aku lagi bagus-bagusnya, dan aku nabrak itu karena aku nabraknya tuh karena terlalu all out kayaknya. Jadi makanya aku crash gitu. Gitu sih, itu yang kayaknya pengalaman. Tapi pernah nggak sih Kak pas lagi balapan gitu nahan kencing, keburu kencing atau gimana gitu, atau lagi Itu pengen deh. BAB? Pernah Itu nggak ya? itu pertanyaan yang Receh banget sih. receh sebenarnya, tapi emang Pernah kepo. sih, pernah. Karena kan kalau misalnya balapan itu kan biasa kalau itu selalu pagi gitu kan. Kalau misalnya pagi itu pasti udah ada panggilan untuk ke kamar mandi kan. Jadi kadang kita aduh nahan padahal udah mulai mau kualifikasi. Jadi ya udah ditahan aja udah kalau misalnya kayak gitu. Oke. Enggak kan nggak lucu kalau pas lagi balapan tiba-tiba ngompol gitu kan nggak Iya. lucu. Betul. Kak Putri, by the way bisa share nggak apa sih tips-tipsnya buat teman-teman semua mungkin yang di rumah itu pengen banget sebenarnya pengen jadi seorang pembalap, khususnya mungkin cewek-cewek, apa sih tipsnya dan ada nggak yang bisa Kak Putri sharing ke teman-teman supaya apa yang Kak Putri alamin misalnya kurang-kurangnya itu mereka nggak alamin kayak gitu? Yang pertama itu udah pasti niat. Kita harus niat dulu. Kita mau emang beneran mau belajar gitu, nggak setengah-setengah. Kedua itu udah pasti mentalnya juga harus siap. Yang namanya balapan tuh pasti kan kita ya macu adrenalin lah ya, segala macam, kita harus berani juga. Yang ketiga yang terakhir ya udah pasti budget. Kadang kita udah siap, udah mentalnya juga udah oke, tapi kalau misalnya semuanya di tengah jalan jadi keputus karena budget ya balik lagi jadi setengah-setengah gitu. Berarti itu catatannya ya teman-teman semua. Pok, kan kita ngomongin soal balap nih, boleh nggak gue tanya ke Mas Dani? Boleh nggak? Boleh dong. Kalau nggak lu keluar aja kalau nggak mau nanya. Iya. Ini mumpung kesempatannya kan gue nanya-nanya Mas Dani. Mas Dani, dari tadi kan kita udah sharing nih sama Mbak Putri. Aku mau nanya deh, Mas Dani pernah nggak ikut event balap atau jangan-jangan Mas Dani dulunya pembalap? Pernah nggak? Nah, Kalau pembalap sih enggak, tapi event balap beberapa kali pernah ikut time challenge di Ferrari, pernah di Sentul, di Mandalika. Jadi ya itu aja sih. Jadi lebih kepada Event. nggak balapan tapi ya kepada time attack aja. oh, tapi dari tadi kita ngobrolin soal tadi Kak Putri masalah budget apa, dan kita lagi ngomong sama direktorat bisnis nih. Nyambung nih kayaknya nih, nyambung. Gimana Pok? Lu mau nanya apa? Kan aku kan nggak tahu nih apa, Mas ya. IMI tuh apa sih sebenarnya? Kalau dari sudut pandang Bapak sebagai anggota IMI itu kayak gimana, Mas? Ya, jadi memang IMI ini adalah kita ini adalah regulator, Mas. Jadi seluruh event sebenarnya ya harusnya itu berada di bawah ini, dan juga kami ini lembaga yang non profit sebenarnya. Oh, Ya harus lembaga digarisbawahi dulu. Tapi
kami juga berkoordinasi dengan pemerintah tentunya untuk menaungi yang tadi untuk event-event balap ya. Jadi ini di bawah naungan kami, dan juga as a regulator kita juga harus memiliki suatu formulasi yang namanya safety. Jadi tidak hanya balap, tapi untuk kepada seluruh pengguna alat transportasi khususnya. Jadi inilah sebenarnya tugas kami, dan ke depan makanya kami juga ingin dengan momen-momen yang seperti ini ya, dengan podcast dan juga di bawah kepemimpinan yang baru, Mas Moreno juga ingin ini lebih berada di grassroots. Jadi kami ingin membuka tangan, membuka pintu kepada mereka-mereka khususnya pembalap dan juga promotor-promotor yang juga kita harus bersinergi, terutama dalam mencari bibit-bibit atlet-atlet ya untuk ke depan. Dan juga kami ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengadakan event-event yang sesuai dengan SOP yang benar gitu. Karena saya cerita sedikit ya, beberapa event kebelakangan ya yang sebelumnya memang kita melihat ada pembalap, maksudnya ada event balap dan ada penontonnya masuk pakai sendal jepit, ya kan? Jadi ini yang harusnya menjadi suatu koordinasi ya, dan juga ya kadang ada juga kartu-kartu yang kartu izin start ya, KIS di sini. Diterbitkan yang secara tidak seharusnya ilegal. Jadi ini yang ingin kita rapikan di bawah pimpinan Mas Moreno, dan juga promotor-promotor juga harus menjalankan event-event yang sesuai dengan standar yang memang ditentukan. Jadi itu sebenarnya peran ini. Ya nanti kalau ada yang mungkin lebih advance menjelaskannya mungkin lebih bisa ditanyakan lagi kepada komprehensif banget ya, Pak. Nah, tapi sebelum kita nanti ke Kak Putri lagi, karena kan tadi Mas Denny nyebutin sebagai salah satu regulator, betul bisa kan ya Mas Denny? Iya. Nah, bisa dibilang juga sebagai fasilitator nggak sih? Iya, iya juga. Nah, gue penasaran nih, sebenarnya apa sih ya perannya ini? Punten Kak, Kenapa? minum dulu. Oh iya, lupa ya kita ya biar nggak tegang ya nanti. Iya, biar nggak Minum dulu tegang. kali. Sok atuh. Minum. Minum Kak dulu. Putri minum, kita minum. Mas Denny tadi kan menyebutkan sebagai regulator dan juga mungkin sebagai fasilitator. Nah, terkait visi misi pemerintah juga terkait sport tourism ini untuk meningkatkan mungkin ekonomi daerah ya. Mas Denny bisa nggak sih mengelaborasi ke kita apa sih sebenarnya manfaat atau keuntungan dari kita join nanti di ini kayak gitu? Terkait sport tourism juga sih sebenarnya. Terkait sport tourism. Jadi saya bahas sedikit mengenai dampak dari sport tourism. Memang ada beberapa point of view. Jadi dari sektor pariwisata itu pasti ada. Nah, kita bicara dari sport tourismnya. Ini saya ambil contoh aja event Mandalika. Jadi event Mandalika itu pemerintah ya tentunya melalui BUMN, Bank Himbara ya. Itu kemarin mensupport acara Mandalika yang mungkin sekitar hampir 200 sampai 300 miliar ya untuk event ini. Tapi dampak ekonominya yang ditimbulkan itu bisa sampai 4,9 triliun dalam arti ya dari penerbangan, dari hotel, dari dihitung juga dampak UMKM yang ada di sana, sewa mobil, jadi ya semua overall. Jadi dampaknya kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk lokal ya kalau ada event-event kejurnas tentunya pasti akan ada nanti kan. Kalau eventnya tertib tadi seperti yang menjadi visi misinya ketua umum kami Mas Moreno, kita ingin memperbaiki sistemnya dalam event kejurnas atau balap. Kalau masyarakat nyaman datang ke sana, nanti juga kita buka booth untuk UMKM. Pasti ini kan dampaknya akan luar biasa. Dan apalagi contoh di roda 2 ya, di motor. Itu antusiasmenya sangat luar biasa. Itu padahal untuk hanya drag gitu ya, itu antusiasme publiknya sungguh luar biasa tuh. Tinggal kita memperbaiki sistemnya agar masyarakat terbiasa
datang ke sana nggak pakai sendal, ya kan pakai celana panjang, pakai sepatu, biar safety di lah. dalam sirkuit nggak boleh ngerokok. Ya. Jadi ini hal kecil, tapi kalau kita perbaiki ini semua pasti dampaknya akan luar biasa. Dan tadi yang terakhir pertanyaannya adalah dampak manfaat. Iya, di perekonomian daerah khususnya. Oh, ya tadi kalau perekonomian daerah tentunya yaitu kalau ada event kan semuanya bisa hidup kan Ya, hidup. gitu. Bisa jualan, bisa hotelnya Ya. yang itu bisa laku gitu. Ya. Gitu sih. Berarti emang kita membutuhkan juga sponsorship lah ya hitungannya. Pasti dong, pasti. Apalagi udah ada BRI kan, ya, Iya. BRI harus terus support gitu. BRI tolong catet ya BRI ya. Iyalah, kalau misalnya ada kejadian atau apa lagi nonton, mungkin tuh Brins juga bisa cover loh dengan personal accident minimal 50.000 aja deh. Minimal 50.000 Cicok aja. ya jualannya ya. Cicok bos, gila. Oke. Aman aja. Keluar lagi. Relate nih sama Mbak Putri tadi yang udah dijelasin sama Mas Dani ya Mbak Putri. Sebagai pelaku langsung nih di dunia otomotif drifting khususnya. Nah Mbak Putri sendiri merasakan langsung nggak apa yang sebenarnya tadi Mas Dani jelasin ke kita? Karena kan aku juga taunya kan kalau untuk untuk biaya mobil aja itu udah berapa latihan aja mungkin bisa keluar banyak nggak sih Kak untuk at least latihan deh gitu Yes. untuk membangun mobil gitu-gitu mungkin Kak Putri bisa jelasin lagi. Oke. Untuk latihan aja ya udah pasti nih kalau misalnya event itu udah pasti ban aja itu udah ngabisin ban ya. Iya. Ban itu bisa habis mungkin kurang lebih bisa 12 ban gitu. Itu aja udah Budgetnya ngabisin berapa? ban. Aduh, budgetnya mungkin kalau untuk ban aja ya satu ban itu mungkin bisa di 1,5 sampai 2 juta dikali aja itu dikali misalnya 12 aja itu udah berapa itu untuk satu event gitu belum kalau misalnya kita praktis itu baru ban belum dari kita misalnya bengkelnya racing support terus misalnya mobilnya ada problem terus atau kita mau upgrade terus misalnya mobilnya bermasalah itu pasti bakal balik ke budget lagi gitu. Kira-kira nyiapin budget berapa sih Mbak Putri untuk kayak misalnya kalau teman-teman di sana, teman-teman di luar sana tuh mau join seperti Mbak Putri gini? Sebenarnya balik lagi kalau misalnya emang kita mau untuk kompetisi nih kalau misalnya untuk kompetisi udah pasti kita akan ngeluarin budget yang udah lebih gitu. Tapi kalau misalnya kita emang mau sekarang ini kan lagi mau ada kayak tadi kelas grassroots gitu, grassroots ya. Kalau misalnya kita mau yang spek-spek yang masih yang lebih murah itu juga ada bisa. Tapi kalau emang kita mau fokus, kita mau jadi selain hobi kita emang mau jadi atlet juga, kita emang ikut kompetisi di setiap seri gitu. Ya itu udah pasti mungkin per event tuh bisa kurang lebih 100 kali ya gitu mungkin ya. Tabungan udah berapa Pak? Cicilan lu udah lunas belum? Nggak, gue merinding gue dengerin, gue merinding gue dengerin. Tapi itu memang pakai duit pribadi juga kalau misalkan emang untuk latihan dan lain-lain Pak. Nah balik lagi nih, biasanya kan kita juga dibantu sama ada sponsor ya gitu. Ada yang emang masih personal atau mungkin dia bisa dapetin sponsor ya itu akan dibantu juga sama sponsor gitu. Berarti dari pihak Kimi pun juga sebenarnya membantu banget untuk kredibilitas pembalap berarti ya Mas ya untuk berkarir lebih lanjut lagi. Tapi kalau misalkan untuk kakaknya sendiri nih, kakak tuh lebih pengen fokus di dunia balap ini nggak sih, dunia drifting ini sebenarnya untuk kedepannya mungkin? Iya, untuk saat ini sih emang lagi fokus di dunia balap. Tapi tahun ini aku emang lagi ada bikin event juga. Jadi emang mau fokus di event lain aku akan tetap join, tapi di event sendiri aku nggak main. Jadi emang mau fokus di event juga untuk tahun ini gitu. Oke, Po. Nah, tadi kan udah dijelasin nih buat teman-teman yang emang tertarik di dunia balap. Nah, tapi ada yang lupa nih kita tanyain sebenarnya nanti ke Mas Dani khususnya ya. Kalau teman-teman di sana tuh tertarik join ini Ikatan Motor Indonesia, karena kan persepsi masyarakat nih ya, kebanyakan yang aku tahu ya, Po, ini tuh kayak organisasi yang kayak sulit digapai gitu. Kenapa? Kayak harus punya mobil bagus, motor bagus, ya, itu. Harley minimal. Nah, mana bisa mio-mioan join mio-mio tracking. Menurut lo sendiri, lo mau join ini, lo khawatir atau lo insecure gak sih sebenarnya? Oh, gue insecure banget sih. Nah,
sekarang kita langsung tanya aja kali ya ke yang lebih tahu. Kira-kira gimana sih teman-teman semua di sini yang tertarik join untuk jadi anggotanya ini, itu apa aja sih syaratnya gitu? Apakah harus punya mobil fancy atau mobil yang rodanya 4 ya, kalau mobil motor yang rodanya 3? VR bisa nggak VR? Nah, itu mungkin kita tanya langsung aja ke Mas Dani kali ya. Mas Dani, bisa diinfoin nggak ke teman-teman semua yang mau sebenarnya join ke ini gitu? Karena kan di luar sana nggak hanya cowok kan yang mau join. Aku aja nih, cewek mau join di ini gitu. Boleh dijelasin nggak Mas Dani? Ya, sebenarnya sih nggak bukan hal yang sulit ya, dan nggak harus punya motor bagus atau mobil bagus, enggak. Jadi memang terus terang kan setiap periode atau kepemimpinan kan beda-beda ya. Terus terang ini kita di pengurusan ini yang saat ini kita lagi formulasikan untuk lebih mudah lagi member-member baru bisa mendaftar dengan cara apa? Apakah nanti dengan web atau dengan aplikasi. Ini saat ini memang kita lagi formulasikan Mbak yang lebih digapai lah, lebih mudah. Tapi intinya syarat-syarat yang tadi disebutkan itu bukan hal yang bukan hal yang wajib. Gitu. Nah kemudian tentunya kita saat ini di kepengurusan yang baru kita juga ingin menyiapkan benefit-benefit untuk member baru. Makanya tadi kita perlu sedikit lagi waktu untuk bisa menyiapkan formulasi itu. Ya makanya nanti ada BRI nih, ya kan, bisa memberikan manfaat gitu, bukan begitu? Iya betul. Mas Dani, kira-kira boleh di-spill sedikit nggak? Sebenarnya benefit apa sih, satu aja, biar teman-teman nih tertarik nih, mau segera join nih. Ya terus terang nanti bisa pihak BRI Insurance yang menjelaskan gitu kan, tapi ya kita spill sedikit deh, sedikit. Jadi nanti yang kita rencanakan adalah member baru tentu ada asuransi, tentu ada fasilitas diskon kalau di bengkel-bengkel yang sudah bekerja sama dengan BRI, bukan begitu? Menarik. Ya betul. Kemudian nanti ada banyak juga voucher-voucher yang tersedia. Makanya kita lagi kita lagi formulasikan Mbak untuk bisa lebih menggait dan bisa memberikan manfaat yang cukup banyak untuk member ini. Tepuk tangan dulu dong, keren banget ya, udah di-spill tuh tadi benefit. Pertanyaan satu lagi yang gak kalah penting nih sebenarnya Pak. Nah tadi kan udah disebutin nih benefit-benefitnya. Kalau kita ternyata cuman pengen join aja di ini tapi kita nggak di dunia balap gitu, nggak ada di dunia balap, kita juga nggak aktif di dunia balap, kita bisa tetap join nggak sih gitu? Bisa dong. Contohnya adalah saya kan nggak balap, tapi ya karena saya hobi otomotif dan saya cinta otomotif, ya kita join. Jadi siapapun sebenarnya yang peduli otomotif, yang suka itu, jadi ya kita sangat welcome. Gitu. Karena kan tujuannya gini, kita di ini nih ada banyak tujuannya. Ada yang memang pengen di ini supaya industri dalam negeri untuk misalnya otomotif bisa berkembang. Kan tidak hanya buat mobil, tidak, tapi kan banyak part-part yang sekarang orang Indonesia ya, orang-orang lokal di daerah itu bisa buat gitu. Contoh kayak di Bali, udah ada yang bisa bikin mobil yang itu mobil kalau di Eropa sana harganya bisa $7 juta, di sini cuma buat mungkin di bawah $1 juta. Jadi ini kan menurut saya ini inovasi yang sebenarnya harusnya kita dukung gitu, dan banyak juga hal-hal yang ya kita bisa kolaborasi gitu. Berarti dengan joinnya banyaknya komunitas, berarti kita ngegandeng semua dari Indonesia ini kan untuk jadi menarik ya member. Pak. Nah kira-kira berarti bakal banyak event nasional dong ya di tahun ini yang mungkin difasilitasin sama ini? Ya, tentu kita membuat event itu ada kalendernya. Jadi nanti insya Allah akan diterbitkan mungkin di dalam waktu dekat sih ya. Kita akan terbitkan di situ, nanti bisa dilihat event-event yang memang di bawah naungan ini. Oh berarti Kak Putri harus siap-siap karena nantinya bakal ada banyak event dari IMI nih kayaknya. Tahun ini kira-kira ada event nggak Kak Putri? Iya, jadi tahun ini aku
akan fokus juga, aku akan buat event drifting namanya Speedfest. Oh, Speedfest. Ya, kita ini ada di Speedfest ini ada 3 putaran itu kejurnas dan 1 putaran itu club event yang bakal kita lakuin di bulan Mei itu di Bandung, bulan Juli di Purwokerto, bulan Agustus itu di Semarang, dan yang terakhir itu nanti November. Kalau nggak salah di November itu di Jakarta gitu. Nanti pokoknya bakal seru banget deh eventnya. Kita tunggu ya. Banyak influencer datang nggak sih ya saya? Ya, harus dong. Tapi sebenarnya gini, untuk dari segi bisnisnya nih Pak, kalau ke drifting ini memang apakah butuh yang namanya brand ambassador kah? Untuk menaikkan event-event, karena kan sekarang kan promosi digital itu kan sangat penting lah ya Pak ya. Gitu loh. Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan dari segi promosi apa sih yang dilakukan oleh IMI nantinya untuk bisa ngebantu para drifting ini atau pembalap-pembalap semuanya mungkin yang nggak cuma drifting ya, untuk bisa melanjutkan karir mereka gitu loh Pak. Ya, ya karena sekarang terus terang ya, untuk divisi pengembangan bisnis ini divisi baru sebenarnya di kepemimpinan yang sekarang ini, jadi divisi baru. Memang saat ini kita masih, ya kemarin sudah ada beberapa program kerja tentunya dalam Rakernas kemarin, tapi untuk bidang promosi ya kita di sini pokoknya melakukan sesuai dengan apa namanya ya yang sekarang biasanya tadi digital ya kan. Kalau perlu brand ambassador tentu ya nanti akan ada kerjasamanya juga, dan juga kan kita untuk bisa apa namanya mengembangkan tadi karir-karir dari para pembalap ini, tentunya kita juga karena kita non profitable, kita juga harus bekerja sama dengan sponsor-sponsor tentunya. Makanya kita sebagainya pihak tengah nih gitu. Jadi ada ya mungkin ada dari sponsorship misalnya dari BUMN mau support, terus nanti kita salurkan kepada mereka-mereka yang memang punya karir bagus. Itu sih. Berarti mulai dari exposure pembalap-pembalapnya pun juga sebenarnya lebih oke juga ya untuk memperkenalkan merekanya juga sebenarnya. Secara tidak langsung event-event dari IMI ini nantinya membantu para drifting gitu loh. Mungkin bisa mereka dapat exposure mereka, IMI juga dapat exposure, terus kemudian kayak endorse kakak open endorse kan? Siap-siap setelah ini ya. Mungkin kita nggak ada yang tahu nih. Tapi memang saking banyaknya event ini, banyak juga artis-artis kan yang suka join tuh, mungkin kan? Kayak contoh si Wendy Walters, yang terus BA-nya dulu Evos, siapa sih, Rachel Chi ya kalau nggak salah. Iya, itu menurut kakak kebantu banget nggak sih kak sebenarnya dari segi pribadi kakak ya, dengan banyaknya event mungkin menambahkan exposure, mungkin nantinya dapat endorse untuk pribadinya kakak untuk bisa berkembang lagi di dunia drifting ini. Ya, jadi paling kalau dengan adanya mereka itu ngebantu banget ya buat naikin industri driftingnya. Jadi penonton yang mungkin awam yang tadinya nggak tahu itu jadi tahu. Mereka meskipun mereka mungkin nggak datang gitu nonton langsung, tapi kan bisa ada live streaming. Terus mereka ngikutin juga media sosialnya. Di setiap influencer ini pasti kan juga punya fans-fansnya sendiri. Jadi mereka akan ikut untuk nonton juga, penasaran gitu kan. Nah itu ke bawah juga, jadi eventnya itu makin naik, dan kalau misalnya industrinya makin naik udah pasti sponsor juga bisa, mereka pengen support juga acaranya gitu sih. Jadi semua itu saling-saling lah, semuanya saling jadi kolaborasi gitu. Oke. Nah sebelum kayaknya kita udah cukup lama ya ngobrol-ngobrol ya, Pak ya. Sekarang jam berapa udah sih? mau berakhir nih. Jam saya berhenti, Pak. Baterainya habis. Kayak nggak mau selesai mungkin ya, karena menarik banget ya. Nah, Kak Putri, kan kita Kak Putri sendiri kan di sini datang nih jauh-jauh ke kantor sekrenya ini. Kebetulan tadi macet juga ya. Berapa lama tuh perjalanan kan, kayak wah, pas sampai ke kantornya ini apa sih kesan-kesannya, Kak? Oke, kesan-pesannya di sini udah pasti tempatnya ya nyaman ya di sini semuanya, dan daerahnya pun strategis gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang dari yang belum tahu IMI atau misalnya mereka pengen tahu IMI, ya
kantornya pun aja udah ada di sini, ada di GBK gitu kan. Jadi nggak mungkin mereka tuh nggak mau, ya nggak tahu, nggak mampir gitu. Kalau misalnya emang mereka penasaran dengan Ikatan Motor Indonesia gitu. Nah, kita tanya ke Mas Dani, apakah boleh langsung mereka datang ke kantor ini kalau mau join? Apa emang udah ada fasilitasnya sebenarnya? Bisa di website atau apa daftarnya? Boleh, tentu boleh. Kita di sini kebetulan ada yang memang hari-hari, Ya. ya kan. Kami di sini ada juga yang Tim? hari-hari lah, tim di ya. sini. Jadi silakan kalau mau mendaftar atau tanya-tanya, cari info silakan. 24 jam. Enggak 24 jam, sorry. Maksudnya office hour. Kayak tempat makanan fast food ya? Saya biasa di kantor saya kan 24 jam. Jadi Oh, sorry, ralat. Jadi office hour. Bisa ngopi di sini begadang. Office hour, silakan. Oke. Dan juga untuk di website tadi terus terang kami masih memformulasikan, tapi nanti akan ada pasti dari website, dari aplikasi, dan nanti karena ada bidang promosi di ini, jadi nanti bidang promosi lah yang akan menginfokan. Atau mungkin nanti akan diposting melalui media sosial resmi ini, ya kan ada ya, ini pusat dari Instagram. Jadi nanti itu yang akan lebih infonya akan lebih valid gitu. Nah. Itu aja sih. Oke, thank you Mas Dani. Mungkin dari Mas Dani sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada nggak sih ajakan mungkin, karena kan tadinya kan kita juga ataupun saya ya merasa insecure gitu loh dengan ya udah motor mio-mioan doang gitu kan, yang notabene nggak terlalu mahal lah, apalagi dengan banyaknya mobil-mobil juga, mungkin kayak mobil-mobil murah juga pasti banyak, apalagi kayak contoh LCGC mungkin ada komunitasnya kan, itu kan, mungkin ada tips atau ajakan mungkin Bapak untuk kita balik lagi, kita terbuka untuk semua yang berkendara. Ya. Jadi untuk supir angkot, untuk ojek online, kita terbuka. Nah, ojek online ini kita juga lagi berkoordinasi dengan pihak tertentu, tentunya dengan Polantas, agar bisa memberikan ya nanti yang ber-KTA ini bisa dia dapat safety riding free untuk dilatih sama pihak Polantas, supaya apa ya tadi, supaya kita dari Polantas nanti ada safety driving, kita juga nanti menekankan supaya pentingnya menggunakan aksesoris, maksudnya helm, apa segala macam, celana panjang. Jadi itu manfaatnya untuk supir angkot juga. Jadi kita benar-benar terbuka untuk semua gitu. Dan tadi untuk website kita punya di imi.co.id, untuk Instagram juga @imi.id. Itu tolong ditampilkan ya. nanti di sini. Jadi buat teman-teman semua yang mau nge-reach out, mau tahu ini lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, ada di sini. Instagram dan websitenya. Berarti secara tidak langsung kita dari pihak IMI pun mengedukasi lah. Mengedukasi para masyarakat juga how to safe riding lah. Nggak kayak mama belok kanan safe kiri. Gitu. Mau jangan. Enggak mau, aku bisa bawa motor. Oh iya. Bisa bawa motor. Kalau nyetir mungkin belok ke kanan, spion ke kiri. Nah, itu gue mungkin. Itu lo ya. Oke, mungkin dari Kak Putri nih untuk next event, gimana preparationnya udah seberapa matang sih Kak? Next Untuk event. Sama event yang Kakak nanti Speedfest itu? Untuk saat ini kalau misalnya aku sendiri untuk di kompetisi balapnya, nanti aku juga akan join Kejurnas juga. Karena tahun ini Kejurnas Drifting itu dipegang sama 2 promotor, salah satunya Speedfest dan juga Passion Drift Challenge. Jadi aku akan join juga di Passion Drift. Ya paling di preparationnya dari mobil aku mungkin, karena kemarin ini kan lagi libur beberapa kurang lebih ya 2-3 bulan ini kan nggak ada event, jadi mobilnya emang bener-bener disiapin, kita bikin di-upgrade lagi biar nanti siap untuk ikut event tahun ini. Untuk Speedfest-nya kita sekarang lagi berjalan semuanya dari segi promosi, semuanya media sosial segala macam, emang kita lagi mau siapin banget, karena emang tujuan kita itu ya udah pasti untuk wadah untuk
para si drifter ini mendapatkan exposure juga. Dan juga kita juga karena kita emang mendatangi beberapa kota kayak Purwokerto, Bandung dan juga Semarang, ya tujuan kita yaitu untuk menaikkan perekonomian daerahnya mereka juga. Jadi kita juga pengen kenalin ke mereka dari kalau misalnya drifting itu aman kok. Kita juga profesional, jadi kita juga kenalin juga ke mereka. Jadi mereka juga kalau misalnya yang belum tahu mau ikut jadi pembalap atau mereka tahu apa sih drifting tuh, mereka bisa nonton juga langsung gitu. Dan yang udah pasti kita juga mau naikin UMKM di sana, karena pasti kita akan open booth buat yang mau jualan, dan juga kita akan kerjasama sama komunitas otomotif di sana. Jadi kita akan buat car meet up. Jadi biar mereka nih yang anak-anak mobil dari di daerah ini juga bisa tahu juga, kenalan juga sama industri drifting gitu. Jadi kita juga yang udah pastinya juga kita pengen level up acara ini, biar juga kita tuh pengen nunjukin ke penonton, ke penonton di sana, dan juga mungkin di luar negeri kalau misalnya kita tuh sebenarnya nggak kalah loh gitu loh, event kita tuh sebenarnya nggak kalah bagus loh sama event-event di luar, dan mau nunjukin ke sponsor juga kalau misalnya kita tuh punya potensi yang besar gitu sih. Bisa diulang nggak? Diinfoin lagi. Sekali-sekali diajak kali Mbak duduk di sebelahnya. Gitu. Iya, boleh sih. Seru. Duduk sebelahnya. Boleh banget, boleh banget. Itu boleh tuh, karena dilihat dari YouTube kayak gitu-gitu kan pada teriak-teriak nih, kayak gimana sih sensasinya sebenarnya. Seru banget. Tapi untuk Speed Fest ini rencananya di tanggal berapa Kak? Apa masih coming soon? Rencananya itu udah ada tanggalannya di bulan Mei. Itu pertama kita akan di Bandung di 8-9 Mei, lalu kita buat di bulan Juli, aku lupa lagi ya tanggalnya, itu di Purwokerto, habis itu di Semarang itu bulan Agustus, terakhir November itu di Jakarta gitu. Mungkin di sini kalau misalnya ada yang mau sponsorin Speedfest tuh boleh banget. Ayo gitu ya. para sponsor datang. Boleh langsung hubungi kita kali ya. Ini lagi dirundingin ini kebetulan ya kalau dari Prince ini. Oke, kita udah berapa menit nih? Duh, udah lama banget tapi nggak berasa juga ya kita ngobrol seru banget ya kan. Dari Iminya juga welcome banget, di kantornya enak banget di sini ya kan. Gue dari tadi ini nih Transformer nih. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Gue juga nggak tahu nih. nggak tahu ini siapa nih. Tapi emang kayak vibes-nya tuh enak di sini. Gitu. Oke. Semuanya terima kasih Mas. Thank you banget Mas Dani, thank you banget Mbak Putri, terima kasih banget atas kedatangannya hari ini. Makasih udah meluangin waktu. Apa ya daftar jadi member ini ya? Udah Itu siap. dong, saya udah. Ya, saya belum lagi. Silakan lo langsung daftar ya. Gak apa-apa Mio, gak apa-apa. Tenang aja, jangan khawatir semuanya teman-teman juga ya. Makasih semuanya udah nonton kita di podcast Ngopi, ngobrolin proteksi sambil Happy. Bye-bye, sampai ketemu Bye-bye di semuanya. podcast berikutnya. Bye-bye. Thank you. Ngopi, ngobrolin proteksi sambil happy.